Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama teman solder, teman-teman. Apa kabar, teman-teman? Ya, udah lama kita nggak pernah konten ya. Dan kali ini konten aku bawakan sebuah video tutorial lagi. Kali ini buat teman-temanku yang masih agak kesulitan memasang gacun ya. Oke teman-teman, silahkan simak videonya. Ini insya Allah kita buat simple videonya, jadi teman-teman hanya bisa menyimak aja. Siapkan secangkir kopi buat teman-teman biar tutorial yang saya berikan ini masuk ya. Gitu. Oke teman-teman, di depan kali ini ada mesin televisi tabung 21 in. Ini yang buatan lokalan ya. Ya, biasa orang-orang menyebut TV Cina lah gitu. Nah teman-teman, ini salah satu bentuk contoh ya. Bentuk contoh, coba kalian perhatikan. Di sini ada garis pemisah antara sematik 220 dengan tegangan turun atau tegangan rendah yang sudah melewati trafo switching. Dari 220 ini diolah, diperkuat lagi menggunakan komponen-komponen kayak transistor segala macam, kemudian dibangkitkan frekuensinya sehingga dapat menghidupkan trafo switching, dan output dari trafo switching ini akan dibagi tegangannya di berbagai fungsinya ya. Ada 115, ada 24 volt, ada 12, ada 5 volt ya, macam-macam. Nah, begitu simpelnya. Jadi jika teman-teman ingin memasang gacun, teman-teman harus memperhatikan bagian dari jalur plus ini dulu ya. Ini min ya, ini min. Ntar, ini min, ini plus ya. Ini kaki elko besar ya. Nah, kalau min itu jalurnya seperti ini ya. Jika plus, jalurnya seperti ini. Jadi ketika sudah melalui dioda, maka tegangannya sudah melalui dioda itu akan naik dan tersimpan sementara di elko besar. Difilterkan, kemudian ditelusuri jalurnya, set. Di sini ada jalur jumper sama ada resistor ya. Ini resistornya ukurannya 120 kilo di seri. Kita abaikan sini dulu. Kemudian ini jumper, set, masuk ke kaki trafo ya. Nih, dari sini set jumper masuk ke kaki input trafo. Kemudian di sini ada resistor lagi. Ini resistornya ukurannya sekitar 0,47 ohm, 2 ya, di paralel. Kemudian di sini ada kapasitor. Ini kita abaikan dulu sementara. Nah, ini setelah tegangan sudah melewati input, kemudian keluar di kaki outputnya, maka ketemu kaki kolektor di transistor penguatnya ya, transistor penguatnya. Terus di sini ini ada kaki transistor. Ini kita harus bisa menyebutkan, harus bisa mengetahui kaki transistor drivernya ya. Ini basis, ini kolektor, ini emitor. Osilatornya di sini.
ya. Tegangan ini dibangkitkan karena ada dorongan dari sini ya. Ya, dari sekunder. Ini primer ya, yang tadi ini. Ini lilitan input ini dan output ini primer, ya ini sekunder. Ya, sekunder, ini primer. Yang paling berat itu strum besar primer, ini sekunder strum kecil ya. Gitu. Terus di sini itu ada input min ya, input min dari elko ini kan dari sini set nih, ini min. Nah ini outputnya nih, ini ada dioda ke sini, kemudian di sini ada resistor juga dan ada kapasitor. Nah ini dioda ini di sini ada elko, ada dioda lagi. Nah, ini untuk mensuplai osilatornya ya. Ini ada transistornya. Nah di sini setelah tegangan sekunder memasuki osilator, nah osilator ini akan memproses pembangkit ya. Di sini disebut frekuensi atau gelombang ya. Jadi trafo switching ini itu dihidupkan menggunakan frekuensi atau gelombangnya dinaikkan ya. Kenapa kok nggak langsung aja gitu? Nggak bisa, karena trafo switching ini punya ciri khusus ya, beda dengan trafo-trafo yang kebanyakan pada power aktif atau ampli ya yang menggunakan trafo tersendiri. Mereka langsung masuk 220, kemudian output bisa kita gunakan. Ini enggak. Ini tegangan yang dari sini kita olah dulu, 220 masuk dioda, kemudian disimpan di elko. Tegangan ini bukan 220 lagi, 300. Kemudian sudah dibangkitkan di osilator tegangan tersebut, maka osilator ini belum bisa menyala tanpa adanya saklar otomatis dari umpan balik di IC optocoupler. Nah, bentuknya IC optocoupler tuh seperti apa? Nih, teman-teman harus perhatikan di sini. Ini ada transistor ya. Ini transistor. Ini transistor ini kita sebut ini saklar otomatisnya. Ya. Untuk menghidupkan ini. Ya. Seperti itu. Jadi dari sini itu ada transistor lagi. Dari ini ada variabel resistor. Nah, variabel resistor ini nanti masuknya ke V+ ya, teman-teman. V+. Jadi ukuran tegangan itu bisa kita atur menggunakan IC optocoupler ini. Nah, saklarnya di sini. Saklar pengaturnya ya, saklar pengatur optocoupler. Jadi sebelum tegangan itu sebelum pembangkit frekuensinya untuk trafo switching itu mulai, itu dari sini dulu awalannya. Kalau belum ada ini, tegangan belum bisa diolah. Maka perlunya IC optocoupler ini tegangan yang bisa kita atur-atur sedemikian kita butuhkan ya. Kalau tegangan di bawah ini, misalkan B+ nya ini di bawah 115, TV tidak akan menyala. Misal 80 volt, nggak bakal mau menyala karena tegangan dia di bawah rata-rata. Nah, makanya fungsi dari optocoupler ini untuk mengatur sisi tegangan yang kita butuhkan. Ya, beda dengan trafo-trafo yang sudah kebanyakan kita pakai ya, trafo konvensional ya, kayak trafonya speaker aktif dan ampli itu kan beda, itu sudah ditentukan oleh pembuatnya, pabriknya ya. Tapi ini bersifat variabel ya. Bisa kita rubah-rubah tegangannya melalui IC optocoupler gitu. Nah, optocoupler ini itu menggunakan
jalurnya di sini itu masih tetap menggunakan transistor sebagai pengatur tegangannya. Nah, ini ada variabel resistor. Nah, di sini ini ada jalur ini, ada 3 jalur ini yang terhubung masing-masing ada resistor, itu masuknya ke sini semua. Ke sini semua. Nah, ini jalur pusatnya masuk ke B+. B plusnya horizontal, tegangannya itu 115 volt. Atau biasanya yang tegangan paling rendah sendiri yang TV 14 volt itu 14 in 110 volt. Nah, di sini nih. Ya, teman-teman harus memahami dulu ini daripada fungsi-fungsi di sini ya. Kinerjanya. Nah, seperti itu power supply switchingnya seperti itu. Jadi tegangannya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, kalau TV-nya yang dibutuhkan hanya satu ini aja, B plus 115 volt, maka yang lainnya mengikuti. Kayak 12, 24 volt, 5 volt itu mengikuti. Mengikuti semua. Mengikuti jejak kaki B plus utama. Loh Bang, kenapa kok nggak pakai yang 24, 12, 5 volt untuk sebagai patokannya ini? Oh, enggak. Kalau TV, patokannya itu tegangan paling besar ya. Paling besar di sini ya. Ketika kita menggunakan tegangan 24, 12, 5 volt, itu belum tentu tegangan besar ini bisa menyamai, bisa mengikuti dari arahan tegangan yang kita pilih, misal 24. Itu belum tentu tegangan itu mencapai 115 volt gitu loh. Jadi arahan patokannya dari B plusnya ini kalau untuk TV ya. Beda dengan trafo switching yang power supply switching yang sudah kita kenal untuk bagian sumber tegangan untuk CCTV ya terutama. Itu beda itu hanya tegangan tunggal, itu hanya yang dikhususkan, yang kita butuhkan hanya satu, bukan seperti TV ya kebanyakan yang bersifat variabel. Ada banyak ini yang terutama ada 115, 24, 12 dan 10 atau 5 volt gitu teman-teman. Nah, bagaimana tekniknya untuk memasang gacun? Yang pertama nih, yang tanpa IC optocoupler, teman-teman harus bisa memahami komponen daripada IC kok IC lagi, gacun. Ntar tak ambilin ya gacunnya. Nah, teman solder di sini mempunyai gacun ya, mereknya Rambo. Ya. Gacun mereknya apa aja, yang penting gacun. Mereknya Rambo tapi namanya gacun. Ya. Nah, gacun ini itu sudah memiliki resistor variabel, udah punya potensionya untuk mengatur tegangan. Ya, ini ya. Tanpa menggunakan IC optocoupler, tegangan bisa kita atur melalui ini. Karena ini sudah dipastikan gacun ini sudah memiliki sistem pembangkit frekuensinya atau pembangkit pulsa lah kalau di bahasa kerennya. Bukan pulsa provider, bukan pulsa listrik, bukan pulsa itu, pulsa frekuensinya gitu loh. Jadi trafo ini nggak bisa langsung masuk 220, tapi bisa dihidupkan karena ada frekuensi yang masuk dibangkitkan oleh transistor. Itu harus di sini harus dipahami teman-teman. Nah, gacun itu punya 3 kabel dan 3 kabel ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau yang warna biru ini masuk ke kaki nomor 4 kalau nggak salah di optocoupler ya. Kemudian yang hitam ini masuknya ke min atau groundnya yang ini ya. Nah, kalau yang merah ini bukan masuknya ke kaki positifnya ini. Ngetrip kalau misalkan salah masangnya ini merah ke plus ini. Listrik langsung ngetrip, langsung jeplak. Ini nggak rusak, tapi ini ngetrip, langsung trip.
karena tidak ada tegangan yang melalui trafo gitu loh. Nah seperti itu. Di sini nih ada proteksinya. Itu makanya kabel merah ini masuknya di mana? Masuknya di kolektor. Nih di sini. Ya, masuknya di primer. Setelah tegangan B+ itu masuk dari sini. Nah, ini kan input primernya, ini output primernya. Nah, output ini, nah ini masukinlah kabel ini disolder di jalur primernya. Ya. Begitu. Nah, langkah pertama sebelum teman-teman masang gacun itu teman-teman harap bisa mencopot ini terlebih dahulu ya. Ini jadi ini yang masih menyangkut sumber tegangan ini harus dicopot dulu. Ya. Tekniknya ini memasang gacun tanpa IC optocoupler ya. Jadi hanya bisa yang dibutuhkan kabelnya hanya warna hitam dan merah doang. Ya. Kemudian di sini ada kaki yang ini ya, yang sudah kita jelaskan tadi. Ini sekunder. Nah ini ada dioda. Ya. Ini dari sini kita angkat nih kakinya, solderannya kita angkat, biarkan sisi-sisinya bolong ya. Tidak boleh ada koneksi yang masuk ke osilatornya, tidak ada yang masuk ya, tidak boleh malah. Kemudian yang ini nih, ini kan ada B+ nih. Nah ini ada resistor, ini salah satu teman-teman cabut kakinya ya. Entah yang teman-teman mau cabutnya yang kaki yang input dari sini atau dari sini atau dari sini juga boleh. Yang penting jangan ada tegangan yang melalui sini ya. Kemudian optocouplernya kita copot. Nah gitu. Sini nggak usah, nggak perlu ini, sini nggak perlu. Begitu sudah dicopot, 3 langkah ini, 1 transistor, 2 tegangan sekunder, 3 di resistor B+, 4 langkah dan dengan ini optocoupler. Ini kaki 2 aja yang kalian copot, ataupun semuanya kalian copot gak apa-apa, malah aman ya. Nah habis itu setelah kita copot semua, ini teman-teman diposisikan 0 dulu ya, 0 dulu ya. Posisi trimnya ini 0 dulu, potensionya. Ngenolnya kan arah sini ya, ngenolnya arah ke sini, arah ke kiri, sebaliknya jarum jam. Setelah ini dinolkan, maka dipasangkan ini kabel hitamnya ini ke min dan merahnya ke kolektor. Setelah itu ini jangan dipegang ya, ini jangan dipegang. Kalau kepegang kena tangan ini bisa mengakibatkan teman-teman tersengat aliran listrik ya. Ini harus dipasangkan di sini. Ingat, masangnya ini teman-teman harus dilandasi dengan mikanya. Nah di dalam box ini kita sudah diberikan mika, ini mikanya untuk landasan IC-nya ketika kita memasang ke heatsink. Karena heatsink ini kan disolderkan ke negatif ya, negatifnya dari sini. Hati-hati kalau misalkan teman-teman lalai nggak masang mikanya, gacunnya bisa short, rusak ya. Gini cara masangnya ya. Nah gitu. Kalau enggak gini aja, kalau enggak. Jadi ini jadi landasannya ini. Ini kan isolator. Nah ini konduktornya yang ini. Konduktornya, isolatornya di sini. Maka bentuknya seperti ini kalau masang. Ini kan lubang nih, terserah mau lubang yang ini atau yang ini terserah. Tapi masangnya gini. Dan ini nggak boleh nempel komponennya. Gimana caranya? Cari lubang yang lebih jauh di komponen gacunnya. Nah ini lubang pertama seperti ini. Loh mas, apa nggak salah? Enggak, karena mau di sini pun boleh, di depanku boleh. Yang penting
Ya mau di sini boleh, di sini boleh. Kalau di sini kan harus menggunakan mika, kalau sini enggak. Yang penting kan panasnya transistor ini teraliri dan teredam oleh heatsinknya di sini. Gitu. Nah, setelah disolderkan kabel gacunnya ini tadi yang warna merah dengan yang hitam, maka yang biru ini kosong ya. Ini boleh dipotong, boleh diukel, apa bahasanya diukel, digulung atau dikareti atau disolasi terserah. Nah, terus multimeternya, untuk multimeternya kabel penunjuk hitamnya di min, penunjuk merahnya di positif ini ya, kaki positifnya B+. Ingat ketika pengecekan tegangan ini harus dicabut dulu jemperannya. Jika di TV tidak ada jemperannya maka ini diangkat solderannya, biarkan pinggirannya kosong atau dipotong sementara, nggak masalah jalurnya, menggunakan cutter. Kenapa ini harus dipotong? Karena takutnya ketika kita sedang melakukan penyetelan tegangan, ini tegangan masuk seketika TV nyala, kan bahaya gitu. Gitu. Ini dipotong set, atau transistor horizontalnya yang dicopot, aman ya. Ingat ketika melakukan pengukuran, teman-teman harus mengukur, harus memutar ininya secara perlahan-lahan menggunakan perasaan ya, karena ini kecil banget bentuknya. Jangan pakai kekerasan, pakai perasaan ya, lemah lembut diputer searah jarum jam. Maka nanti ketika tegangan sudah mencapai 110 atau 115 yang dibutuhkan oleh mesin TV ya, TV bisa kita pakai gitu. Mudah dan gampang kan. Nah yang kedua ini yang menggunakan IC optocoupler ya, ini lebih mudah lagi. Nah di sini ya, di sini kan ada kaki dari optocoupler ini nomor 3 dan 4 ya. Nomor 3 dan 4. Nah, nomor 4 ini, nomor 4 dari kaki optocoupler itu masuknya min. Nah, cara ngitungnya bagaimana? Kaki 4. Nah, ini yang ada bolongan ini, ada lingkaran kecil ini kaki 1. Ya. Yang bawah ini 2. Yang ini 3. Yang ini 4. 1 2 3 4 naik ya, 1 2 3 4 ya. Nah di sini nih perhatikan, jadi kaki 4 ini masuk min, kaki 4 yang di sini masuk min, yang 3-nya masuk ke yang biru ya, gitu. Nah, yang merah tetap di kolektor, yang hitam tetap di min ya. Terserah teman-teman mau mengatur tegangannya melalui dari sini kah, sini kan sudah disediakan sih nih, bisa di sini atau bisa di sini ya. Tapi jika di sini diatur sampai mentok tetap keluar tegangannya nggak naik-naik, maka ya di sini yang diatur ya, di gacunnya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi cara masang gacun itu sangat mudah dan tidak ada istilahnya susah ya. Tuh contohnya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika ingin memasang gacun, teman-teman harus memahami apa-apa yang ada di jalur switching ini ya, fungsi-fungsinya, ini jalur ini larinya kemana, itu harus dipahami gitu teman-teman. Jadi ingat pesan saya, ingat, teliti, udah gitu aja. Kalau nggak teliti resiko ya konslet, gitu aja. Oke, terima kasih untuk tutorial kali ini yang sudah saya berikan buat teman-teman, semoga bermanfaat
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share.